Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ke-6 ini, mata kuliah struktur perkembangan hewan, kita akan membahas tentang sistem rangka pada vertebrata dan sistem pencerahannya. Yang pertama kita bahas tentang sistem rangka. Ini ada perbedaan tulang manusia dengan amfibi. Ada anura, kata kodok, beberapa perbedaan seperti pada tulang-tulang radis dan ulahnya melebur menjadi satu, tulang radi. Kemudian pula pada anggota belakang tibia dan fibula bersatu. Untuk tibia fibula, perbedaan lainnya misalnya modifikasi dan jumlah tulang vertebrae pada hewan vertebrata dijumpa pada vertebrata lainnya. Ini rangka kata tapak depan, kemudian ini rangka ikan. Berdasarkan letak dan fungsinya, rangka ikan dibedakan menjadi rangka aksia yang mencakup tulang tengkorak, tulang punggung, dan tulang rusuk. Rangka visceral meliputi semua bagian tulang lengkung, insang, dan derivatnya. Rangka apendikular meliputi sirip dengan pelekat-pelekatnya. Punya rangka visces, rangka aksialnya terdiri dari tulang tengkorak, tulang punggung, dan tulang rusuk. Secara umum, perkembangan embrionik tengkorak ikan berasal dari 3 sumber, yaitu chondrocranium, dermocranium, dan splanchoranium. Chondrocranium merupakan pembungkus otak yang pada mulanya berasal dari tulang rawan, kemudian akan berganti menjadi tulang sejati. Pada waktu embrio, tengkorak dibentuk dari sepasang rawan parakorda yang sejajar dengan ujung depan notokorda dan sepasang rawan trabekulum yang terletak di bagian anterior taman parakorda. Pada golongan Ophidians pada ikan terdapat tulang dermal yang menjadi penutup insang, yaitu operculum, supraculum, preoperculum, dan interoperculum. Di bawah rahang terdapat brachiostegal dan orohian yang merupakan tulang penyokong untuk tutup insang. Ini tulang tengkorak ikan tuna dan ini ikan hiu. Tulang punggung pada daerah badan berbeda yang terdapat pada daerah ekor. Tiap-tiap ruas di daerah badan dilengkapi oleh sepasang tulang rusuk kiri dan kanan untuk melindungi organ-organ di rongga badan. Pada batang ekor, tiap ruasnya di bagian bawah hanya terdapat satu cucuk hema. Di bagian atas ruas tulang punggung terdapat cucuk neural. Ini ruas tulang punggung ikan. Kemudian rangka visceral terdiri dari struktur tulang yang menyokong insang dan mengelilingi pari. Struktur ini terdiri dari 7 tulang lengkung insang. 2 lengkung insang yang pertama menjadi bagian dari tulang-tulang tengkorak, sedangkan 5 lainnya berfungsi sebagai penyokong insang. Pada ikan hiu, lengkung insang terdiri dari beberapa potong rawan yang digabungkan menjadi jeruji basal. Potongan dorsal diikuti oleh epibranchial, keratobranchial, dan hipobranchial dengan basibranchial yang memanjang sepanjang ventral. Ini penampakan tulang pada ikan dan bagian-bagiannya. Ke rangka apes, burung memiliki struktur tulang yang beradaptasi untuk terbang. Adaptasi tulang burung sebagai berikut. A. Burung memiliki paruh yang lebih ringan dibanding rahang dan gigi pada hewan mamalia. Kemudian burung memiliki sternum tulang dada yang pipih dan luas, berguna sebagai tempat pelekatan otot terbang yang luas. Kemudian tulang-tulang burung berongga dan ringan. Tulang tersebut sangat kuat karena memiliki struktur bersila. Kemudian sayap tersusun dari tulang-tulang yang lebih sedikit dibanding tulang pada tangan manusia. Hal ini berfungsi untuk mengurangi berat, terutama ketika burung terbang. Tulang belakang bergabung untuk memberi bentuk rangka yang padat, terutama ketika mengepakkan sayap pada saat terbang. Burung juga memiliki tulang-tulang yang khas sesuai untuk terbang. Anggota depan berubah fungsi menjadi sayap. Tulang dan dada membesar dan memipih,
sebagai tempat melekatnya otot-otot dan sayap. Hal ini memungkinkan burung untuk terbang. Bagian-bagian dari burung ada tengkorak, rongga mata, rahang, dan bagian-bagian lainnya. Kemudian ini rangka tulang dari burungnya. Kemudian ke rangka reptil, contohnya pada kadal seperti ini, dan bagian-bagiannya ini pada buaya. Oke, sekian ini tentang penjelasan rangka. Jika ada yang ditanyakan silakan. Jika tidak, kita lanjut ke sistem perencanaan pada vertebrata. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia tersusun dari saluran dan kelenjar pencernaan. Pada saat makanan dikunyah, maka akan masuk ke dalam saluran pencernaan dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu kontraksi dinding otot saluran pencernaan yang teratur. Dan ada otot sphincter mengatur pergerakan makan pada saluran pencernaan. Nah, ini ada saluran pencernaan di sini. Kemudian organ apa saja yang berperan. Pencernaan itu dimulai pada rongga mulut, barisan gigi melumat dan menghasilkan makanan. Air lidah saliva membantu melunakkannya. Enzim saliva mulai membantu mengolahkan karbohidrat atau pati. Lidah membantu membolak-balikkan makanan dan membantu menelan. Ini pada rongga mulut, dan bagiannya ada gigi, kelenjar saliva, dan penggunaan dan pembukaan ini kelenjar dari saliva. Ini kemudian makanan melewati kedua pembukaan dari faring. Refleks menelan menggerakkan makanan dari faring ke dalam kerongkongan atau esofagus. Pada saat hal ini terjadi, makanan juga dijaga supaya tidak masuk ke dalam tenggorokan sehingga tidak terjebak. Dan proses penelan makanan, di saat ada makanan kemudian katup yang dibuka, jika tidak sudah ditutup lagi. Nah, tempat kita tersedak itu kemungkinan ya makanan itu maksudnya bukannya ke kerongkongan malah ke tenggorokan sehingga kita bisa tersedak. Kemudian esofagus mencerna makanan selama sampai ke perut. Gerakan peristalsis pada esofagus mendorong bolus makanan ke dalam lambung. Ini prosesnya. Bolus makanannya kemudian masuk dengan gerakan peristalsis kemudian masuk ke lambung. Lambung menghancurkan makanan dengan enzim-enzim dan asam. Lalu mencampur makanan dengan cairan gastrik. Cairan gastrik terdiri dari pepsin yang mengawali proses penghancuran protein. Kemudian koneksi infeksi bakteri yang menyebabkan ulcer. Bukti baru menunjukkan bahwa ini dari spiral bentuk prokaryote bentuk spiral itu menyebabkan gastric ulcer. Kemudian pertumbuhan halobakteri ini melindungi mukus dan merusak stomach lining atau membuat sakit perut. Kemudian di sini ada usus kecil adalah organ utama dari pencernaan secara kimia dan absorpsi nutrien.
Kemudian alkali dari pankreas itu menetralisir asam lambung. Enzim dinding usus halus mencerna bahan makanan menjadi sari-sari makanan. Nah, prosesnya ya, dari karbohidrat kemudian bentuknya pati, kemudian ada enzim pankreas menjadi maltosa, diubah menjadi maltosa gulanya, monosakarida oleh maltase ini diubah menjadi monosakarida. Kemudian untuk protein, untuk polipeptida diubah oleh protein menjadi polipeptida yang kecil. Kemudian polipeptida yang kecil ini diubah oleh enzim ini menjadi asam amino. Kemudian ini asam nukleat diubah oleh nukleasa menjadi nukleotida. Nukleotida diubah oleh enzim yang lainnya menjadi ini, menjadi basa nitrogen, gula dan fosfat. Kemudian lemak diubah oleh ini gliset menjadi peptid lemak atau ini sel-sel lemak. Kemudian peptid lemak ini diubah oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan glisera. Dinding usus halus berlipat-lipat dan dilapisi oleh lapisan kecil seperti jari-jari biji. Fili memperluas permukaan penyerapan. Sel-sel makan yang melewati epitel fili akan masuk ke dalam saluran darah. Darah mengalir menuju hati. Menuju hati, sari-sari makanan diambil dan diolah kembali menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh fili. Ini penampang dari usus. Usus besar melakukan penyerapan air, bahan makanan yang tidak terjaga dimasukkan ke dalam kolon usus besar, di mana terjadi penyerapan sisa air dan produksi feses. Adaptasi pencernaan pada hewan vertebrata, herbivora dan omnivora. Herbivora itu pemakan tumbuhan dan omnivora itu tumbuhan hewan, termasuk manusia. Biasanya itu memiliki saluran pencernaan yang lebih panjang dibandingkan karnivora. Bagian tubuh tumbuhan lebih sulit dicerna daripada daging. Nilai gizi pada sayuran itu konsentrasinya lebih sedikit daripada daging. Ini saluran pencernaan pada karnivora dan herbivora. Jadi kenapa pada herbivora itu lebih panjang salurannya ini? Dan di sini terjadi proses itu penghancuran makanan berupa tumbuhan. Beberapa mamalia mengolah selulosa dengan bantuan mikroba pada usus besar atau rhizosphere. Rhizosphere adalah kantung tempat pertemuan usus halus dan usus besar. Contohnya pada kuda dan gajah. Mamalia mengolah ulang kotoran mereka untuk diambil nutriennya. Contohnya kelinci dan beberapa rodentsia. Lain pada sapi juga. Jadi pada sapi, kenapa dia itu bisa mengunyah, terus mengunyah lagi karena makanannya yang sudah ada di bagian-bagian lambungnya ini. Biasanya pada sapi itu terbagi beberapa ruang lambung, kemudian dikembalikan lagi ke mulutnya untuk dikunyah kembali, kemudian masuk lagi ke sini. Nah, ruminasinya misalnya sapi memproses selulosa dalam lambung yang terbagi dalam 4 ruang. Kemudian alat pencernaan tisces secara umum mulut dan rongga mulut, ke perut, kemudian ke usus, kemudian ke rektum atau anus. Organ pelengkapnya pankreas, hati, dan pilorik sesat. Jumlahnya tidak sama. Kemudian embrio berupa tabung dari mulut, habis metode disebut stomadeum, kemudian ke anus. Untuk yang dewasa, mulut sebagai tempat masuknya makanan ke dalam pencernaan. Ini pengolahan makanan dalam 4 tahapan. Ini pada dan paus. Untuk ingesti ada makanan,
Dan di sini ada pencernaannya, kemudian secara mekanik, kemudian menjadi ini potongan makanan, kemudian dipecah secara kimia, enzim hidrolisis, ketiga penyerapan nutrien oleh tubuh, kemudian yang keempat eliminasi atau pembuangan sisa makan yang tidak diperlukan. Nah, ini saluran pencernaan pada ikan. Ini keterangannya, ada esofagus, ada stomach atau perut, ginjal, anus, usus, kemudian pyloric cesium. Ada gallbladder, liver, hati, kemudian gil, kemudian gigi. Mulut bentuknya bermacam-macam sesuai kebiasaan mencari makan dan lingkungan hidupnya. Ini pada ikan agnantha, selalu terbuka, tidak ada alat lain untuk menutup. Kemudian hagfish dilengkapi alat penghisap untuk mengambil makanan dan membuat sarang pemijahan. Dan lampe dilengkapi dengan gigi. Kemudian ikan ini, Elas brobangsia, terletak di bawah kepala, arah dilengkapi gigi yang berbentuk segitiga, tepinya tajam untuk menggigit secara aktif. Kemudian teloste, bentuk dan letak bermacam-macam sesuai dengan adaptasinya. Letak dan bentuk mulut, letak inferior di bawah kepala, terminal di ujung, superior di atas. Kemudian bentuknya ada yang seperti paruh, ikan yang mencari makan di lubang-lubang kecil, biasanya ikan yang hidup di karang. Kemudian ada yang seperti penghisap, biasanya bibir tebal dan dapat dijulurkan. Kemudian ada yang mulutnya lebar, pada ikan-ikan buas dilengkapi gigi yang kuat untuk melukai mangsa. Letak pada dapat di terminal ataupun inferior. Rongga mulut ada gigi dan ada lidah. Ini tipe-tipe mulut pada ikan. Gigi rahang, bawah dan atas lembab. Gigi atap mulut, palatin, gigi faring merupakan modifikasi lengkung insang. Terakhir, biasanya bagian mulutnya tidak bergigi. Jari-jari tapis insang sebagai pelindung daun insang juga untuk menghalau makanan yang sudah dimakan agar tidak keluar. Pada ikan buas, jumlahnya jarang, keras, dan mencimpat. Kemudian pada pemakan plankton, jumlahnya banyak, kecil, dan panjang untuk menyaring plankton agar masuk mulut. Ini bagian-bagian dari insang. Kemudian oesophagus, di antara faring dan lambung ada pembuluh yang pendek sekali, kadang suka dilihat tapi dibedakan. Biasanya juga merupakan pembuluh dari gelembung renang. Kemudian lambung ikan, tempat pengumpulan makan sebelum dicerna. Semua ikan mempunyai lambung, contohnya ikan mas, bentuknya seperti usus yang besar. Di sini juga terdapat pembuluh coledosus yang membawa cairan empedu dari hati. Kemudian pankreas pada ikan mas tidak bentuk usus dan tersebar. Pada vertebrata lain terdapat coledosus dan pankreas yang terletak sesudah lambung. Ikan mungil, Accipenser dan Dorosoma, lambungnya tereduksi sehingga kecil, tapi intinya tebal sebagai alat pengerus. Pada ikan Saccharopteri, ikan laut dalam, lambungnya sangat besar, kadang mangsanya lebih besar dari tubuhnya. Ikan buntal, dalam keadaan bahaya, lambungnya membesar. Kemudian Pylorus, jenis ikan Pylorus, letak di belakang lambung. Ini organ Pylorus letak di belakang lambung, mengatur masuknya makan dari lambung. Beberapa jenis ikan dilengkapi dengan Pylorus caesa seperti usus buntu, jumlah tiap spesies tidak sama. Pyloric caesa mengeluarkan enzim laktase. Kemudian usus, tempat penyerapan makan setelah diolah oleh lambung. Selain teloste, umumnya usus berspiralar. Untuk menambah permukaan usus meski terlihat pendek. Kemudian teloste memakan plankton dan tumbuhan. Ususnya panjang 2-3 kali panjang tubuh. Untuk ikan buas, pemakan daging, ususnya pendek. Ada rektum atau anus, umumnya terletak di bagian tengah ventral, setengah dari panjang tubuh di belakang.
V di depan A. Golongan kloaka ikan hiu, defibrilator tubuh, pembuangan urin, feses, dan genital. Elas bronchi dan ikan paru-paru, kelenjar rektal pada bagian usus berupa lubang pelepasan sisa makanan. Kemudian abdominal pores, lamprey dan hiu, ada tempat untuk mengeluarkan sperma atau telur. Kemudian Clupeidae terrestus berupa lubang dari gas bladder. Oke, sekarang ke sistem pencernaan nafas. Hewan unggas memiliki pencernaan monogastrik perut tunggal yang berkapsul kecil. Makan ditampung di dalam kerok, kemudian epithel terjadi penggilingan sempurna hingga halus. Ini prosesnya pencernaan pada apis ya. Sampai menjadi sisa pengeluaran di sini bisa dipajang di. Kemudian sistem pencernaan pada amfibi. Pencernaan pada amfibi hampir sama dengan ikan, meliputi saluran pencernaan. Contohnya pada katak. Kemudian secara berturut-turut pencernaan pada katak meliputi rongga mulut, esophagus, ventriculus, intestinum atau usus halus, usus tebal, dan kloaka. Kemudian sistem pencernaan pada reptil meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Reptil itu umumnya karnivora. Kemudian saluran pencernaan secara berturut ada rongga mulut, esophagus, ventriculus, dan intestinum. Oke, ini penjelasan saya tentang sistem rangka dan sistem pencernaan pada vertebrata. Jika ada yang ditanyakan silakan, jika tidak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.